على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سير الندى يا خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah yang hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh darah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali Al-Attas dan para habaib lainnya yang tidak Al-Faqir sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Faqir kepada antum semua, wabil khusus kepada seluruh panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diistiqamahkan di dalam ibadahnya, dihitung lelahnya di dalam ibadah kehadapan Allah, dilimpahkan pahala yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah berkah daripada acara ini, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajalnya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan daripada berkahnya acara ini, kita minta kepada Allah mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di siang hari ini yang berkumpul di dalam majlis yang penuh dalam keberkahan ini, kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah membimbing kita ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini semata mudah-mudahan dalam naungan keridhaan dari Allah. Kenapa manusia yang seperti kita inilah yang dipilih oleh Allah? Karena tidak pernah mudah seseorang berkumpul di dalam majlis yang mulia kecuali semua atas izin dari Allah. Kenapa kita yang dipilih? Karena Allah ingin menitipkan kemuliaan kepada hambanya sehingga kembali ke hadapan Allah dalam keadaan mulia. Dan mudah-mudahan hari ini sebagaimana Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah titipkan kita diberikan kemuliaan oleh Allah karena kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak gampang seseorang berkumpul di dalam majlis yang terhormat seperti siang hari ini kecuali Allah menitipkan satu penghormatan agar hamba-hambanya satu sama lain saling menghormati. Insyaallah. Saya mau tanya, datang ke majlis seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita gembira? Ini ada yang bikin kita gembira, ada kabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Jika umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan memohon kepada Allah agar semua yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Ini yang bikin kita senang. Ada nggak yang lebih bikin senang kecuali ampunan dosa dari Allah? Saya tanya lagi, kira-kira yang datang ke sini nih punya dosa apa enggak? Bawa dosanya, dibawa. Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, nggak bohong. Alhamdulillah. Berarti cuma di majlis ini aja orang banyak dosa. Alhamdulillah. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullah. Tapi nggak apa-apa kalau masih ngaku milikin dosa, syukur. Kenapa? Karena kita memiliki iman ke hadapan Allah. Karena kita orang yang dipilih selalu mengakui atas segala bentuk dosa yang kita lakukan. Kalau tadi dikatakan gembira dan senang, sesuatu yang membuat senang dan bergembira, kita berkumpul di sini semua karena cinta. Betul? Kalau kata orang Tegal, all this about love. Arti enggak? Sama, saya juga enggak sebenarnya. Kita berkumpul di sini semua karena cinta. Al-mar'u ma aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Hari ini kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menutup kemungkinan kelak nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata kegembiraan ini kita diizinkan oleh Allah. Allah menyerukan, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, bergembiralah atas anugerah rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Habib, itu kan rahmat, Bib, bukan perayaan Maulid. Kita sekarang lagi memperingati seseorang yang ditempel nama Allah, asma Allah
Di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti anugerah rahmat Allah berupa sosoknya seorang manusia yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari mulai Nabi SAW terlahir ke dunia, semua yang dilakukan, semua yang disebarkan dari cinta, kasih sayang antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Nabi memberikan contoh sampai di mana tatkala para orang-orang Quraisy, para petinggi Quraisy saat Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad diturunkan dari tempatnya. Lalu semua kabilah Quraisy saat itu berebut siapa yang ingin memasukkan kembali Hajar Aswad ke dalam posisinya. Lalu sepakat para kabilah yang ada di Quraisy, di kaum Quraisy tersebut mengatakan, kita lihat siapa yang masuk di kota Mekah ini, gerbang Mekah ini, siapa yang masuk dialah yang untuk membawa daripada Hajar Aswad tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka semua sepakat, karena Nabi mendapatkan satu gelar yang namanya Al-Amin, manusia yang amanah, manusia yang selalu melakukan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala di saat itu Nabi tidak dengan kesombongannya karena Nabi yang dipilih, Nabi ambil, Nabi masukkan, tidak. Tapi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain dibentangkan sorban Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditaruh daripada Hajar Aswad di tengah-tengahnya, baik dari satu sisi suku yang lain, satu sisi suku yang lain. 4 suku ini mengangkat Hajar Aswad. Begitu sampai di tempatnya, Nabi yang memasukkan ke dalam tempat tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia yang banget. Kalau kita bilang Nabi ini orangnya adil. Kalau kita kan manusia yang kurang adil. Kita adil sama sendiri aja enggak, Bu? Bu, Ibu adil enggak? Ibu adil enggak? Enggak adil. Bapak ngerasa terzalimin enggak sama istri, Pak? Kayaknya di jawaban dalam hatinya iya banget, Bib. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Anugerah rahmat yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu menarik di dalam Rawi Ad-Diba yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ada satu pasal mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Apa maksudnya di sini? Perayaan Maulid, yang namanya kita merayakan Maulid, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibicarakan. Ternyata perayaan tersebut, tanda kelahiran Nabi tersebut, nggak bisa kita pikir dengan akal, tapi dengan hati. Tempatnya apa? Iman. Di tempatnya di dalam hati ada cinta. Benci ada nggak? Iri, hasut, dengki. Makanya Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Tapi Syekh Abdurrahman Ad-Diba kenapa tidak mengatakan, hadirkan akal kalian wahai para pemilik hati? Tapi yang ditegur pertama adalah hati. Kenapa? Karena perayaan Maulid seperti ini wajib didasari dengan iman. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau sudah faham saya tutup sama doa. Udah faham apa belum? Budek berarti. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lalu di sini kita tiap tahun merayakan Maulid, betul? Ntar Maulid di musolah sana,
di TPQ sini, di masjid bikin maulid. Setiap kali hadir maulid pasti senang. Betul apa enggak? Siapa yang bawa kita ke acara-acara maulid? Yang pertama orang tua kita, betul? Betul ya? Dari kecil kita dibawa hadir maulid di sana, hadir maulid sini, betul? Ternyata zaman dahulu saat Nabi dilahirkan, detik-detik Nabi dilahirkan, Allah pun merayakan. Bukan hanya sekedar kita, maaf, ini kan hiasan dunia, betul apa enggak? Tenda ini hiasan bukan? Panggung hiasan bukan? Sound system hiasan apa bukan? Semua ini hiasan. Tapi Allah pernah mengatakan kepada malaikat Jibril di dalam hadits qudsi, ya Jibril lunadi fi sairil mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Katakan wahai Jibril, berikan peringatan, beritahukan kepada penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini terjaga, cahaya yang selama ini tersimpan di malam itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang punya modal Allah. Ada ketua panitianya. Ini ada nggak ketua panitianya? Yang mana orangnya? Ketua panitianya ada? Yang mana? Mana? Oh, bapak panitianya. Saat Nabi dilahirkan juga ada panitianya, tapi bukan bapak. Malaikat Jibril ketua panitianya. Ada yang merayakan seluruhnya, ada. Penghuni langit dan bumi ikut serta merayakan proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut oleh para malaikat Allah. Ada satu malaikat saat dikatakan suruh untuk melihat bagaimana saat penghormatan Nabi dilahirkan ke dunia, ada satu malaikat nggak ikut berdiri. Ini malaikat kelihatannya kaya raya, bulunya dari emas, setiap ujungnya berlian. Karena tidak menghormati Nabi, proses saat dilahirkan Allah miskinkan malaikat tersebut. Na'udzubillahi min. Makanya nih kita ngerayain maulid, yang punya niat pasang niatnya yang baik, yang punya hajat minta sama Allah hajatnya juga yang baik. Jangan sekedar cuman datang maulid pengen dengar ceramah, pengen dengar baca gosidahnya, pengen lihat siapa yang ceramah, tapi yang datang itu hati. Kalau hati ikut di acara maulid nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena Allah akan menjaga di mana ada nama Nabi Muhammad yang tertempel dengan apapun pasti akan dijaga oleh Allah dunia maupun akhirat. Insya Bib, tapi di sini masih banyak yang maksiat, Bib. Ada apa enggak? Yang bikin dosa ada enggak? Yang main judi online banyak. Masa? Yang durhaka sama suami ada? Banyak ya? Nggak ada. Wanita memang diciptakan pendosa. Maaf, kenapa saya bilang banyaknya wanita itu pendosa? Karena Nabi turun Isra Mi'raj, Nabi nggak makan 3 hari. Nabi sholat cuman minta kepada Allah, minta diampunin dosa umatnya. Kenapa? Yang paling banyak di neraka adalah, nah itu sadar. Bukan Rifki yang ngomong, Nabi yang ngomong. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua penghuni langit dan bumi menghormati saat proses kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya kemuliaan kita kalau udah tertempel sama Nabi ini nikmat. Kenapa masih ada yang maksiat? Kenapa masih ada yang bikin dosa? Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam hatinya ada Nabi, insya Allah dia akan jauh daripada perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibawa sebagaimana yang ditempelkan hati kita terpaut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Habib, lagi ngapain sih Bib kita capek-capek bikin maulid? Kan pakai modal, keluarin duit. Iya juga ya, keluarin duit nggak? Tenda duit, panggung, sound system duit.
Sembarangan. Semua yang ngumpul di sini pakai cinta sama duit, cinta. Tuh lihat perempuan doang Pak yang bilang cinta Pak. Kita laki-laki mah nggak mau ruwet. Ada duit alhamdulillah. Ya habis bagaimana Bib? Ya kita kan mati-matian nyari duit. Habis gimana kalau orang nggak punya duit berasa pengen mati Bib? Bener apa nggak? Ingat nggak waktu corona? Ingat waktu corona? Di sini sholat Jumat libur nggak? Nggak. Jalan terus. Berarti corona nggak mampir ya? Iya Pak Lurah, nggak mampir corona ya? Nggak mampir insya Allah. Cuman lewat doang ya? Tapi pusing apa nggak? Kenapa? Apa yang dibikin pusing? Nggak punya? Satu, kita ini cuman kurang syukur sama Allah. Saya ngingetin boleh nggak? Boleh ya. Yang pertama, orang lagi saat corona datang, yang kerja di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut, betul? Rumah tangga, itu saat corona perceraian tingkatnya tinggi tuh. Betul nggak? Yang banyak minta ngegugat cerai laki apa perempuan? Nah itu sadar lagi. Kenapa pernikahan itu wajib dengan iman? Agar tidak terkontaminasi urusan Kalau semua pakai iman aman. Semua kita jalanin pakai iman aman. Amak syukur sama Allah aman sudah. Saya ingetin waktu corona. Berapa tahun corona? 2 tahun. Pemulihan ekonomi 1 tahun, betul? Kita hitung berarti 3. Maaf, tadi saya tanya lagi, pusing apa enggak? Pusing. Pusingnya apa? Gak punya duit. Saya tanya, Allah berhenti rezeki atau dibuka rezekinya sama Allah? Tadi katanya pusing. Yang pertama saya tanya, waktu corona sarapan berhenti apa enggak? Oh masih sarapan? Makan siang? Sore masih nyemil? Ngopi, singkong, ubi masih? Malam masih makan? Tengah malam nyemil Indomie? Gimana pusingnya? Nah itu hidup gares mulu. Cuman satu, kita ini kurang syukur. Kalau tahu aja ternyata Allah enggak tinggal diam, insya Allah kita sadar bahwa kita ini orang yang telah dipedulikan oleh Allah. Kenapa? Karena umat Nabi enggak bakal dikasih kesengsaraan. Kalau ada yang merasa hidupnya sengsara di dunia, berarti mereka orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Betul apa enggak? Sedangkan janji Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap manusia ini kalau ada syukurnya insya Allah mah aman. Perayaan maulid ini nih kita ngebuka hati sama ngebuka pikiran. Kalau aja setiap hari sampai dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, walau anna amilna kulla yawmin li Ahmad maulida kad kana wajib. Seandainya aja diizinkan setiap hari ini kita merayakan maulid, maka insya Allah akan diwajibkan maulid ini. Kenapa? Berkahnya nyata. Nyata apa enggak? Saya mau tanya, itu di depannya pada ada snack apa enggak? Dapat snacknya? Kuenya ada? Saya mah enggak. Berkah enggak tuh? Ada yang tahu dari sana pulang ke rumah, dari rumah keluar ke tempat ini, oh besok bakal tahu nih, ntar dapat snack. Ada yang tahu? Semua snacknya isinya sama apa enggak? Hah? Beda? Isinya apa aja?
Ada tahu. Apalagi nih? Kue. Ini apa nih? Kue juga ya? Sama nggak isinya? Beda? Pada beda-beda? Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah lah, kalau disamain sih kita pulangin juga ya begini. Nggak ada yang tahu isinya begini. Kenapa? Ini adalah salah satu rezeki. Dengan adanya acara maulid, keberkahan Allah berikan kenyataan. Tahu arti berkah? Tahu arti berkah? Cabe, tahu cabe? Rasanya apa? Pernah lihat pedasnya? Pernah? Pedasnya bisa dipegang? Kok tahu cabai itu pedas? Sama keberkahan juga begitu. Berkahnya nggak bisa dilihat, tapi bisa intinya deh, saya kasih tahu. Arti sebenarnya yang di dalam dikatakan berkah, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Udah urusan duit mah paham udah. Jadi kita kalau ngomongin gak usah jauh-jauh, urusin duit aja, insya Allah gampang udah. Nah, perayaan maulid ini keberkahan yang ditularkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bib, Nabi ada berkahnya banyak. Nabi ada kemuliaannya. Apalagi apa yang membuat Nabi menjadi berkah? Karena Allah menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad. Yang pertama, contoh saat Nabi dilahirkan ke dunia. Maaf bu, ibu waktu hamil sakitnya berasa nggak? Pegel nggak? Capek nggak? Waktu ngelahirin banget. Mau punya anak lagi? Si mau berarti ya? Gas dong pak. Bu, beda nggak kita sama Nabi? Beda nggak pak? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Akan datang seorang nabi dari golongan kalian wahai manusia. Berarti nabi manusia apa bukan? Nabi manusia apa bukan? Nabi malaikat apa manusia? Nabi makan nggak? Nabi ibadah nggak? Kita makan nggak? Kita ibadah nggak? Nggak. Lebih banyak ibadah apa makan kalau kita? Tapi jujur di sini alhamdulillah lo pada ngaku-ngaku loh. Jadi beda nggak kita sama Nabi? Nabi lebih banyak ibadah dibanding makannya, lebih banyak puasa daripada makannya. Kalau kita lebih banyak makan daripada ibadahnya. Betul apa enggak? Bu, mau jadi istri yang soleha, mau jadi bidadari surganya Allah, ngimpi boleh dicoba pak. Kalau bapak harapan istri menjadi istri yang soleha, sekali-sekali bapak pulang kerja, bapak jangan kasih nafkah 2 bulan. Jangan dikasih duit 2 bulan. Coba. Rasulullah pernah ngelakuin. Rasulullah pernah keadaannya seperti itu. Rasulullah pulang peperangan, datang ketemu Siti Aisyah. Ya Aisyah, adakah pagi ini yang bisa aku makan? Ya Rasulullah, maafin, dapur 2 bulan nggak ngeluarin asap. Baik, kalau begitu wahai istriku, aku berpuasa di hari ini. Nabi puasa. Siti Aisyah kejar, ya Rasulullah, kalau engkau puasa aku minta izin, aku puasa juga boleh apa enggak? Oh silahkan ya Aisyah, ini rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita nggak ngasih nafkah 2 bulan pak, habis sumpah serapah yang keluar pak. Nok, ada nggak yang bisa dimakan pagi ini? Boro-boro duit kagak, apa kagak, mau makan tuh gagang pintu.
Seru amat tuh anak ketawanya ya. Kenapa? Nah, benar-benar pengalaman ibu ya, begitu ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti nggak salah Allah titipkan rahmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memang Nabi diciptakan penuh dengan kasih sayang, dibuang kasih sayang, ditebar kasih sayang untuk seluruh makhluk, bukan hanya dengan kita, tapi Nabi memiliki kasih sayang kepada setiap makhluk. Yang pertama, kita pernah dengar satu ekor kijang atau rusa. Saat beliau ditangkap oleh orang Badui, sudah terikat. Saat itu kijang atau rusa ini manggil Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Saat dimana Nabi nengok melihat rusa atau kijang yang bicara memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi dekati, "Ada apa wahai kijang, wahai rusa, wahai Rasulullah? Aku memiliki bayi yang sampai saat ini masih menyusu. Saat ini aku tertangkap, bayiku dalam keadaan kelaparan. Aku turun dari gunung mencari makan untuk dapat menyusui anak-anakku. Lalu apa yang kau inginkan? Tolong wahai Rasulullah, buka ikatanku. Izinkan aku untuk menyusui anak-anakku. Setelah mereka kenyang, aku akan turun kembali. Terserah manusia ini akan membuat apa diriku." Lalu saat Nabi membuka, ini orang Badui bilang, "Wahai Rasulullah, mau ngapain?" "Ini kijang izin, ini rusa izin, mau ngasih susu dulu sama anak-anaknya." "Wahai Rasulullah, engkau dengar perkataan kijang atau rusa ini? Engkau percaya dengan binatang ini?" "Iya." "Seandainya kijang atau rusa ini tidak kembali, apa jaminannya ya Rasulullah?" Apa jawaban Nabi? "Aku jaminannya," kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjamin dirinya untuk seekor hewan. Saat dibuka, kijang atau rusa ini balik ke atas gunung, memberikan susunya kepada anak-anaknya. Tidak lama kemudian kijang tersebut turun kembali, tidur, minta diikat kembali. Apa jawaban daripada orang Arab Badui tersebut? "Wahai Rasulullah, aku yakin ini rusa dengan kejujurannya, maka aku bebaskan rusa ini untuk membesarkan anak-anaknya." Nabi Muhammad ngasih syafaat untuk hewan, apalagi kita yang selalu ada di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah putus kalau berdoa, "Allahumma gfir ummat Muhammad." Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Ini yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sekedar binatang, Nabi juga ada satu pongkol pohon kurma. Batang pohon kurma mati, udah nggak numbuh, yang biasa disandari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepakat mau diganti sandaran Nabi. Diganti dengan apa? Diganti dengan yang lebih layak. Dibangun oleh para sahabat, dibuat yang begitu indah. Namun batang pohon kurma ini digeser sedikit, nggak jauh jaraknya. Lalu saat Nabi duduk, Nabi mulai mengajar, terdengar suara tangisan bayi yang seakan bayi tersebut sudah lama tidak diberikan ASI oleh orang tuanya. Bukan hanya Nabi yang mendengar, tapi seluruh sahabat mendengar tangisan tersebut. Nabi mencari, dari mana tangisan ini? Begitu didekati, ternyata keluar dari pohon kurma tersebut. Dipeluk oleh Rasulullah, dibelai selayaknya orang tua yang membelai anaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat, Nabi pohon kurma yang udah mati dipeluk, dibelai, sampai dikatakan, "Wahai pohon kurma, apa yang membuat nangis dirimu?" "Wahai Rasulullah, kemarin aku masih bersandar, engkau bersandar denganku. Keringatmu tertempel kepada jasadku. Lalu saat ini berjauhan jasadmu dengan jasadku ya Rasulullah. Wahai pohon kurma, apakah kau ingin aku tancapkan kembali ke bumi agar engkau berbuah lebat, sehingga umatku sampai akhir zaman akan merasakan nikmatnya buahmu?" Tidak dijawab oleh pohon kurma tersebut. "Apakah aku akan tancapkan di dalam surganya Allah
Lalu pongkol pohon kurma ini mengatakan, wahai Rasulullah, tanamlah aku di surganya Allah, agar aku selalu dapat dan dekat selalu denganmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pohon dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang bagaimana kita? Kita mau dapat syafaat Nabi yang bagaimana? Tadi Habib Ali membaca salah satu rawi yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di sini syafaatnya dibutuhkan oleh setiap hamba. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh yang maha penolong. Coba kita bisa kebayang, kalau kita minta tolong sama manusia belum tentu kita ditolongin. Tapi kalau kita minta tolong kepada Rasulullah pasti akan ditolongi. Allah pun akan membantu pertolongan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Bib, apa buktinya? Nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar orang berbondong-bondong. Bu, Pak, kita hari ini bikin dosa mah enak-enak baik ya. Wah, gak ada masalah sama sekali. Coba seandainya satu dosa yang kita bikin satu bisul di muka, insya Allah kita nih hari gak ada yang keluar dari rumah muka penuh sama bisul. Betul apa enggak? Tapi alhamdulillah Allah tutup semuanya. Kenapa? Karena Allah sayang kita ini salah satu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya nanti di padang mahsyar, Bu, Nabi sampai menceritakan seandainya ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, nanti di padang mahsyar bayi itu akan diletakkan di padang mahsyar, akan dipijak oleh orang tuanya agar mereka tinggi, tidak tenggelam daripada dosa-dosa mereka. Anak bayi bisa menjadi penopang orang tuanya agar dia tidak tenggelam karena dosa-dosa mereka. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya karena dosanya, ada yang tenggelam sampai lututnya karena dosanya, ada yang sampai dada daripada dosanya, ada yang tenggelam daripada sampai 2 hasta di atas kepalanya. Maaf, kalau kita mati di dunia, tenggelam di dunia, selesai siksaan, pasti ada kematian, kita nggak merasakan lagi siksaan tersebut. Tapi nanti di padang mahsyar kita tenggelam karena dosa, demi Allah tidak akan ada penyelesaiannya kecuali ampunan dan syafaat dari Allah Subhanahu. Kita akan merasakan siksaannya, nggak akan lagi ada kematian. Sampai orang-orang kafir menyatakan, ya Allah, jika kami harus masuk ke dalam neraka, selesaikan siksaan pada mahsyar ini, segerakan kami masuk ke dalam neraka. Sampai orang kafir lebih milih cepat-cepat masuk ke dalam neraka. Sebenarnya padang mahsyar belum ada seujung kuku. Bagaimana dahsyatnya api neraka jahanam. Namun di situ orang-orang soleh. Makanya Pak, Bu, deketin orang-orang soleh, deketin para alim ulama. Mereka lah yang di tengah malam terbangun dari tidurnya, mengambil wudhunya, sujud kepada Allah, mengangkat 12 tangan, mendoakan kaum muslimin wal muslimat agar mereka kita semua diampuni oleh Allah. Jangan jauh dari ulama, sayangin mereka, sayangi para alim ulama, para kiai, para asatid, para guru-guru yang ada di TPQ ini. Kenapa? Karena merekalah telah menyelamatkan putra-putri kita agar mereka mendapatkan kedudukan. Putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang dapat membawa orang tuanya kelak nanti sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Sayangin merekanya, bayaran yang benar. Oi, benar bayarannya. Giliran matematika aja dah, wah elah berapa ratus ribu, hayu aja. Giliran ke madrasah, la ilaha illallah, udah 10.000 pakai nunggak 2 tahun. Jangan ya. Kalau kita mau nitipin anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah, ikhlas, perhatikan guru-guru kita. Kenapa? Karena wasilahnya daripada mereka anak kita tahu siapa Allah, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Semua laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita nggak akan kenal siapa Tuhan kita. Makanya inilah cara memuliakan. Sampai di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, al ulama waratsatul, ulama itu pewarisnya para nabi. Sayangin mereka. Nih nanti kalau datang bulan Ramadan, ayo kumpulin dong tuh, kasih ke ustadznya, satu orang ngasih beras 5 kintal. Amin. Hahaha. Yang begini nih nggak bakal berkah hidupnya. Satu orang 5 kintal, kebayang ini guru buat bisa bikin gudang. Kumpulin lagi, ada rezekinya. Yang satu lagi muridnya beliin gula 2 truk. Amin. Satu lagi muridnya kumpulin lagi rezekinya, satu orang amplop 10 jutaan. Berkah guru begitu mak. Ustadz juga, wah enak banget ngajarinnya. Iya Bib, ustadz yang enak, saya ya kami yang nggak enak Habib. Tapi orang kalau sudah memberikan sesuatu kelebihan untuk ulama, Allah ganti dengan rezeki yang berkah. Mau jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Mau berkah apa mau jadi orang kaya? Kalau saya mah sama Habib Kiai semua pasti pengennya jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut ya. Udah berkah aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, inilah perayaan Maulid yang akan membawa kita selalu mendapatkan pandangan kebaikan dari Allah. Ini kan kita saat ini, siapa yang tahu semua hatinya? Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Tapi di hari ini semua kita menyimak. Hari ini kita semua ada di dalam satu kebahagiaan. Kenapa? Karena hati kita terpaut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bib, tadi lanjutin dong. Ada berkah lagi enggak? Ada. Jadi kalau ada yang bilang Nabi sama kita, ya benar sih sama, tapi maaf, ya beda. Kalau Nabi kan Nabi, Nabi Muhammad adalah Nabi. Kalau kita manusia biasa. Kalau Nabi seorang hamba, kalau kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Karena kita kan kepedean. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Itu definisi seorang hamba. Kalau kita kan kagak. Yang dilarang kita jalanin, yang diperintah kita yang jauhin. Sholat subuh deh, contoh sholat subuh ada yang jam 7, ada yang jam 6. Ada nggak? Ada nggak? Banyak apa dikit? Alhamdulillah kalau jujur lagi mah. Ini ada musolahnya ya? Ini musola bukan? Ini musola. Ramean mana sholat subuh sama hari ini? Oh on. Nabi hidupnya mah ibadah. Nabi punya waktu 24 jam. Kita punya waktu berapa jam? 24. 23 jam Nabi pakai ibadah. 23 jam ibadah, 1 jam dibagi-bagi. Tidur sedikit, makan sedikit, silaturahmi, takziah, silaturahmi, itu semua 1 jam dibagi-bagi. Kalau kita, dan sepakat ulama 24 jam Nabi ibadah kepada Allah. Kalau kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat sama Allah, nggak ada ibadahnya. Betul apa enggak? Bib, tapi kan kita sholat, ayo koreksi, kita koreksi dulu deh, boleh ya? Di dalam sholat ada ikrar antara kita dengan Allah, ada apa enggak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu. Betul? Berarti sudah memasrahkan kehidupan kita kepada Allah. Baru mulai Al-Fatihah, kompor belum dimatiin, ingat?
Kunci motor ketinggalan di motor, ingat kita. Kira-kira yang begini namanya ibadah? Susah kita khusyuk. Udah sampai kapan kita susah khusyuk? Makanya kalau ada di musola tuh, makanya saya jujur, kalau ada anak-anak lagi dimain di musola di masjid, udah biarin aja, biarin. Bib berisik bib, kami nggak khusyuk, udah percuma kita di dalam hutan, di dalam gua tetap nggak khusyuk, nggak bakal khusyuk. Tapi kenapa kok ini diperbolehkan? Iya, agar musola sama masjid nantinya ada yang melanjutkan, ada yang dapat meneruskan memakmurkan masjid dan musola. Imam Ghazali mengatakan, jika suara anak-anak sudah tidak lagi terdengar di dalam masjid atau musola, akan menjadi musibah besar bagi kampung tersebut. Akan tidak lagi ada yang dapat memakmurkan masjid nantinya. Mudah-mudahan Allah jaga putra-putri kita yang selalu gemar kedatangnya ke musola dan masjid untuk selalu menuntut ilmunya Allah, untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Dari waktu kita beda nggak sama Nabi? Beda apa enggak? Beda. Yang kedua, Nabi menerima wahyu, betul? Kalau kita punya anak namanya, nah itu bedanya kita tuh. Setuju ya? Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak namanya, beda nggak tuh? Dua. Tiga, kalau ada orang yang menamakan kita Nabi, nggak usah terlalu memuliakan Nabi. Nabi itu manusia biasa. Jawab yang benar. Ada satu riwayat, Nabi tidur, Nabi lagi rebahan, jubahnya Nabi keangkat, ada keringat Nabi yang tertetes. Ada sahabat Rasulullah ambil botol, ditadangin keringatnya Nabi. Begitu setetes nggak lama Nabi bangun, diambil botolnya. Nabi tanya, wahai sahabatku, itu apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa kau kumpulkan? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi minyak wangi. Keringat elu terus sama kita sama Nabi, sama? Beda. Paham ya? Beda nggak kita sama Nabi? Yang keberapa tuh? Tiga. Yang keempat, dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW diundang oleh Allah menjalankan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Sidratil, sampai ke Baitul Ma'mur. Sampai ke Baitul Ma'mur berjumpa dengan Allah. Bukan hanya jasadnya aja, tapi semua yang dipakai oleh Nabi terbawa berjumpa dengan Allah. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam iri saat Nabi berjumpa dengan Allah. Iri dengan siapa? Bukan iri dengan Nabi, tapi iri dengan sandalnya Nabi Muhammad yang bisa langsung berjumpa dengan Allah. Sandal Nabi ada di setiap terompah, yang dikatakan terompah di peci anak laki-laki ada yang punya terompah. Ada yang pakai, ada nggak peci terompah? Nih. Model terompah begini ada di pecinya laki-laki. Ada di atas kepala, sandal Nabi di peci di atas kepala. Ibu bapak beli sandal semahal-mahalnya sampai 1 miliar, makanya di mana? Ada yang pernah taruh sampai di atas kepala? Wow, ini sandal saya mahal bib, nggak boleh taruh di kaki kepala. Nggak ada. Tapi sandal Nabi menjadi mulia karena tertempel dengan jasad Nabi Muhammad. Berjumpa dengan Allah. Sendal kita, ya Allah, tiap Jumat ganti. Kenapa? Hilang lagi. Betul nggak? Beda nggak kita sama Nabi? Yang keberapa tuh? 4. Yang kelima, Nabi kalau mau ngeludah itu ngedaham dulu. Kalau mau buang ludah, Nabi ngedaham. Saat Nabi mendaham, sahabat semua tangannya ada di depan dekat Nabi. Tangan yang pertama, ludah itu akan ditaruh di atas tangan sahabat. Begitu ludahnya ditaruh, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Apa kata Nabi? Orang tersebut tidak akan pernah terjilat api neraka. Bu, pernah tadangin ludah bapak? Pernah? Usap sampai ujung rambut sampai ujung kaki pernah? Ludah Nabi mulia, berkah. Beda nggak sama kita? Itu yang keberapa tuh? Ini kalau kita terusin lagi panjang, bisa sampai maghrib. Terus lanjut. Emang kuat? Rifki mah enggak. Bu, Pak, maaf, saya tadi bilang sama Habib Ali, Bib, maafin kalau bisa 1:30 Rifki ceramah. Kenapa? Rifki baru dengar kabar istri Rifki dirawat di rumah sakit. Sekarang sudah masuk di rumah sakit dan sekarang lagi dalam perawatan medis. Doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini kalau ceramahnya dikit-dikit insya Allah kan ada kangennya. Ya tahun besok ngundang lagi. Jadi ceramahnya ada to be continue, ada bersambungnya. Ini boleh disambungin nggak? Boleh ya? Jadi tahun besok undang lagi ya. Insya Allah panjang umur, sehat via. Ya kalau kangen takut maulid yang akan datang Isra Mi'raj masih ada. Ya, boleh ya. Nanti dilanjutin sama guru-guru kita ya. Boleh ya? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan perayaan maulid ini adalah sesuatu yang membuat kita hidup menjadi berkah, tahu dengan tanda syukur kita kepada Allah, dan tahu siapa kita, siapa Nabi. Maka dari itu berbuat baiklah terus menerus, jangan pernah berkurang sedikit pun untuk selalu berkelakuan baik agar Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita. Insya Rifki kasih amalan untuk menjadi orang yang baik, mau apa enggak? Rifki baca ntar ikutin ya. Ini sholawat ini ngebuka segala bentuk kebaikan, hati baik, tingkah laku, rezeki yang datang, semuanya baik. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini Rifki diijazahkan oleh guru Rifki Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat, selalu dalam lindungan Allah, diberikan keberkahan di dalam ilmu yang selalu dapat membimbing kita sampai ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau mendapatkan langsung ijazahnya dari cicit Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi sahibus Sumtudurar, Al-Habib Anis yang dari Solo. Beliau mendapatkan ijazah langsung ke beliau, ke Habib Gures, lalu beliau mengijazahkan juga kepada kami santri-santrinya. Sebagaimana kami dijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Jawabannya, gabiltu, saya terima ijazahnya, saya terima. Paham ya? Jadi itu dibaca. Kapan Bib dibacanya? Dibacanya habis asar 10 kali, habis subuh 10 kali. Insya Allah Allah tempelkan kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal. Sekarang Rifki mau ngajak baca salawat, mau nggak? Tahu nggak manfaat salawat apa? Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan tuh, seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi itu namanya doa. Namanya apa? Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi itu namanya istighfar, memohon ampunan Allah. Allah bersolawat kepada Nabi itu namanya rahmah, namanya kasih
Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, setelah kita baca salawat ini nih, kita kan tadi udah baca salawat ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari tempat ini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, dosa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, Allah akan siramkan rahmat di dalam hati kita sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili talibin bi talibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili talibin bi talibin. وارجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kanjeng Nabi Muhammadin lahire ono Ina isnin rana semulun tahun gajah tahun gajah Siti Aminah Ramane Sayyid Abdullah Karwane Siti Khadijah Karo Siti Aisyah Karo Siti Aisyah Salatullah Salamullah Allah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Siti Hafsah Sauda Siti Ramlah Siti Maimunah Bintan Zainab Siti Safiyah lan Siti Juwairiyah lan Siti Juwairiyah putrane Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Umar Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah sama-sama yuk Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin
iku putune Abu Talib iku pamane Abdul Muthalib iku simbane Sofia iku bibine Sofia iku bibine Sayyid Hashim iku buyute Abdul Manaf iku cangkare Sayyid Qusay iku arane Kilam udah siwure Kilam udah siwure Salatullah salamullah Ala ta'a Rasulillah Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wa bimhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahli badri ya Allah Bi ahli badri ya Allah Ilahi sallim bil ummah Min al-afati wal nikmah Wa min hammin wa min ummah Bi ahli badri ya Allah Bi ahli badri ya Allah Salatullah salamullah Ala ta'a Rasulillah Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Mati'ana Allahumma salli alaih Saleh iku papat badani mu'min kandil alus kapindo mulyakan inu wang tuani. Yang bisa semuanya apal sama-sama ya. Alamate ana ghasaleh ko papa badane mu'min anut ing syariat kardien lisane alus kendikane kapinto mulya adat minum Tuhan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syadi wa karaji afat yadi rasul alamin ya u'ilal Kambing telu Allah illallah pemarang setelah kawe kecil kambing telu asing bocah cilik-cilik pemarang sedulur kawe kecil kambing papat ngamal anu ting ilmu dadi tanggung jawab orang awalane kaping papat ngamal lagu ting ilmu dadi tanggung jawab orang awalane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa daraji afat jiradal alamin ya uwailal judi wal karam iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ikan dadi
asar masih lama ya. Ada ceramah lagi nggak? Masih ada ceramah lagi masih? Masih? Gak ada lagi? Lanjut qasidahnya boleh? Ha, 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 ha. Semua ya. He, he. Kurang keras. Ha. He, he. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli sallim Allah sayyidina Muhammadin Allah adada ma billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi anak iwak sepat percumakan orang dalam salat iwa papat percuma ayu dalam salat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami semua sama-sama yuk semua sama-sama Allahumma sarung-sarung wa maulana adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sallu ala Muhammad jazakumullah khairan jazak kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.